Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddu'u fa yusbihu aw fa yublihu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat labul abwabul jannah at-tamaniyah. Hadis dikatakan sang Abdullah bin sang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh tiada seorang pun di antara kamu kok berwudu, kemudian yang menyempurnakan wudunya, kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihatal abwabul jannah at-tamaniyah. Kecuali dibukakan pintu surga sing 8. Itu menunjukkan bahwa arep dhuwur orane tingkatan keimanan seseorang kena kesempurnaan wudune sebagai dasar utama. Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi dawuh seperti itu nih kamu. Sebab nang wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdu hamba. Lah mabut orang Nabi sembah. Hamba ya hamba. Abdu. Wa rasul utusan utan pasti bener omongane. Seperti itu. Itu nah, kita kaji nang kene iki mau sampai pintu ke-8 dibukakan, berarti sampai pangkat nabi dan rasul. Kemuliaan seseorang itu dan tafsirannya hadis wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemuliaan seseorang itu bagaimana dia rasa rendah hinanya di hadapan Allah, diukur dengan itu. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari derajat apa, harta, ilmu, tapi sampai di mana rasa rendahmu di hadapan Allah, rasa hinamu tadzallul di hadapan Allah, tawadhu'mu nang ngarsane Allah. Mulai ngerasa lemah, ngerasa bodoh, ngerasa hina di hadapan Allah itu. Ya mungkin bagi kita nggak akan merasa lemah, nah, kalau kita orang ingat apa yang paling kita kerasa ketika kita merasa si lemah. Ya kenyataan, maaf ya nggak mau. Ya, untuk kita mungkin kita nggak kurang bisa mendidik anak bojo atau yang kemudian itu kan kelemahan kita. Orang bisa kita soal nggak bisa khusyuk walaupun cuma 5 menit, itu kan kelemahan, kebodohan dan kelemahan. Walaupun kadang-kadang nonton TV sampai berjam-jam khusyuk orang kelingan apa-apa, tapi kenapa ketika sholat langsung kelingan macam-macam. Nah, itu ya tawaduk kita nang asane Gusti Allah sampai pangkat ke-8 yang bahas hawa nafsu maning otomatis ya. Supaya kita lebih ngerti nangane hawa nafsu, termasuk karena nafsu ana 8. Tingkatan pun saya sampai 8. Itu kena anane ke mau. Dari amaran pertama, nafsu sing paling rendah kan ngisor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Amarah, lawama, ilhama, mutmainna, rodiyah, mardiyah, mar'iyah, mene kamilah.
ana 8 kamar. Nah, surga pun ada 8. Lah, sing priwe kita iki mau nang kono Kanjeng Nabi dawuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nggo jalan pintase menuju maring nafsu. Iki mau. Jalan pintase menuju keyakinan para wali. Barang siapa tahu diri pribadinya, maka kamu akan tahu Tuhannya. Hadis Nabi. Ngenalah makrifat nih cara wong santri. Jangan kita jadi wong makrifat nang Gusti Allah sing seolah-olah harus pangkat seperti ini seperti. Lah kita ambil sing paling katakanlah sing sesederhana mungkin lah. Nek kowe itu maring apa iki kowe ngerti maring diri pribadimu, maka kamu akan tahu maring pangerane Gustine. Nah, kita tahu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ngerti kan? Yang kedua, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bodoh. Terus kita rendah. Maka dari ya Allah, aku ridho engkau ciptakan dalam keadaan hina, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah. Aku ridho ya Allah. Udah. Engkau ciptakan aku dalam keadaan rendah, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah. Maka dari itu, ketika aku ridho, nek kowe ridho maring ketentuane Gusti Allah, maka Allah pun ridho maring kamu. Awas. Ketika kamu ridho kepada ketentuan Allah yang rendah, yang bodoh, Allah pun ridho maring kowe iki mau kebalikannya. Wis untuk jalan pintas nang kene iki mau. Nah, karena saya merasa ridho, merasa lemah, merasa bodoh dan merasa hina. Dan ketika kita kepengen ketatrapan, ya jadi bersih, dijaga sehingga kuat untuk menghadapi godaan-godaan setan dan lain-lain, termasuk mungkin apa yang mau dalam keadaan kita yang terjepit ini kemaulah. Yang ketika dalam keadaan bodoh nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu mana yang terbaik untuk ke depan kita. Secara hakiki yang ngerti cuma secara logika sing logika mau akeh kepancing apa yang mau akeh kepancing iblis karena mereka dunia sehingga menghalalkan berbagai macam cara, kadang-kadang rakyat dikorbankan. Nah, karena saya ridho ingin ketatrapan kekuatan saya Gusti Allah dan dibimbing oleh Allah, maka aku ridho untuk berwudu karena engkau menurunkan air ini ya Allah. Langsung munggah maring iki. Dan Allah pun ridho untuk membersihkanmu, untuk menjaga kamu dari gangguan setan, dan untuk menguatkan batinmu, serta Allah ridho untuk membimbingmu. Kebalikan. Wis paham? Inilah prakteknya istighfar. Wis. Aku ridho ya Allah, engkau ciptakan aku dalam keadaan lemah, dalam keadaan bodoh, dan dalam keadaan rendah, hina. Nah, ketika kita kepengin diangkat derajatnya nang Gusti Allah, Allah nurunaken syariat banyu, dan Gusti Allah dawuh nang surat Al-Anfal tersebut, maka aku berwudu. Karena aku butuh, karena aku ridho diciptakan nang Gusti dalam keadaan hina, lemah, dan bodoh. Jadi wudu itu merupakan tanda ridhoku nang Gusti Allah atas kehendaknya Allah yang kita diciptakan dalam keadaan hina, bodoh, dan lemah. Maka wudu itu merupakan wujud dari nafsu mardiyah untuk megaman. Wes. Dan Allah pun ridho ketika kamu melaksanakan berwudu, Allah pun akan menepati janji dan ridho untuk membersihkan kotoranmu,
untuk menjaga kamu dari gangguan setan, dan Allah menguatkan batinmu, serta Allah akan membimbingmu. Kuncine. Ini jalan pintas, men. Kan lawamah, amarah selalu ngajak kejelekan, nafsu amarah. Lawamah sing melebihi kebutuhan, sing kudu di olok-olok. Ilhamah ketika kita bisa menanggulangi lawamah, sehingga kita mendapat ilham dari Allah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang kurang baik, yang baik untuk saya dan yang tidak baik untuk diri pribadi. Sehingga dalam kita makan mungkin ya kita akan teratur. Dalam kita melakukan sesuatu kita akan sebatas kebutuhan kita itu. Jadi ketika kita wis netepi karena wis mana yang terbaik untuk saya, sehingga aku anteng atine, senane mutmainah. Dalam pergerakan apapun, saya akan melakukan yang terbaik untuk ke depan masa depanku. Masalah akhirat, sebab walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Sehingga anteng nang kono iki mau ibadah anteng anteng mutmainah dijamin masuk surga. Ya walaupun urung ridhone Gusti Allah antengnya masih karena surga. Sebab ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jamit. Dinai. Tapi dia antengnya masih karena surga, masih karena ya kayak anak kecil lah yang mau. Maka dia mencari ibadah untuk mencari ridho Allah. Disitulah dia mulai ilahi anta maksudi waridho kamatlubi lansak terus yang ini mahabbata kamari apa gimana. Nah, ketika kita mengetahui ma'rifat maring diri pribadi ini bahwa aku iki bodoh, lemah dan hina, ya kita melewati ini, ngerti Allah sing maha kuat, Allah sing maha suci, Allah sing maha ngerti. Sing penting kamu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nek kowe takwa, apabila kamu takwa pada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengajarimu. Piraku ayat terbohong mah. Jadi ketika kita ridho, kita mengetahui diri pribadi bahwa aku lemah, bodoh dan hina, nah kene mau. Dan aku ridho ya Allah untuk menyandang itu, maka dari itu aku berwudu sesuai dengan kehendakmu. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini kenapa Kanjeng Nabi sampai dawuh seperti itu? Ya. Itu mardiyah, ridho dan diridhoni. Ridho, kemudian aku wudu, Allah ngeridhoni. Aku wudu dan Allah membuktikan apa yang jadi janjinya Allah. Kamu bersih dari segala dosa dan kotoran, dijaga dari gangguan setan, serta Allah menguatkan kebatin keyakinanmu, dan Allah akan membimbing langkah-langkahmu, ucapanmu, pendengaranmu, pengeru, peninggal, langkah-langkah dan apapun. Kis meluncatnya nih. Tadi aku wudu ya karena ridho nerima maring qada-qadare Gusti Allah bahwa aku diciptakan dalam keadaan bodoh, lemah dan hina. Paham? Jalan pintas ya emang. Lah, sampean umpamane tekon mulai tirakat saya ulama biyen nanggulangi amarah puasa 3 tahun. Nanggulangi lawama puasa mandan suwe 4 tahun. Nanggulangi ilhamah ki mandan sedek lah biasane setahun. Terus memutmainah 2 tahun sepira. 3, 4, 1 mungkin mau ke loro. Ki 3 pira mau. 9, 10 15 tahun golek puasa. Kene sing dari bawah sehingga wong puasa aman siang puasa malam tahajud. Untuk apa? Dari menanggulangi nafsu-nafsu ini. Nah, dengan kita mardiyah iki mau sehingga apa? Ketika kita sampai di sini Allah sendiri akan apa? Membimbing ini. Allah sendiri akan menghilangkan ini, bukan saya. Sebab apa? Mereka para ulama-ulama sufiin ketika mereka berusaha sampai ke sini ya mau. Mereka urung tekan sampai mengenal diri sehingga Pak, duh Gusti, memang tanpa rahmat pertolonganmu aku nggak akan ngerti dan aku nggak akan sampai derajat ngenal. Ya, panjenengan kowe bodoh, lemah. Ketika ngerasa lemah, bene. Ngantul lah begitu ngerasa lemah setelah puasa 20 tahun bene.
dibuka ma'rifatnya nang Gusti Allah. Nah, jalan pintas menuju ini adalah dengan wudu kita ridho maring Gusti Allah yang telah menentukan kita lemah, bodoh dan hina, rendah. Maka dari itu aku berwudu karena aku ridho maring keputusan itu. Dan setelah berwudu Allah akan netepi janjine. Itu aja. Sehingga ketika itulah Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani blang nerap temenanan dalam sujud kedua. Wes. Nah, cuma nang mardiyah kan anu kemarin udah nafsu ya. Bisa sih? Burung? Offline ya. Dari amarah. Amarah itu nafsu yang biasanya mengajak maring kejelekan kemaksiatan. Amarah. Itu amarah emosi lain. Amarah adalah nafsu sing ngajak maring kejelekan, maksiat. Ikilah dibatas haram hukumnya. Nah, di luar amarah, lawama itu halal, tapi ini nuruti kehendak nafsune. Melebihi kebutuhan kita dalam kita makan, jane ora pati akeh butuhe. Wong kita nggak pati kerja keras, cukup mungkin sepiring cilik yang sepiring kecil, tapi karena nafsu sehingga janjurung kadang-kadang ngurung belum mundur. Lagi lawama. Jadi ketika kebutuhan kita cukup umpamane 15 suapan karena masih nafsu akhirnya sampai 20 sampai 25 lah. Iki sing 16 ke sana iki lawama. Paham? Apa 10 huapan cukup bagi kita. 10 huapan untuk kebutuhan sirkulasi darah cukup bagi kita. Nah, tapi karena nuruti nafsu sehingga sampai 20 ya. Ini 11 ke sini ini namanya lawama. Kita tidur cukup mungkin 4 jam. Tapi karena wareg akhirnya dari berapa jam, nah sing 8 jam berapa jam. Nah, ini sing 5 jam ke sana jadinya lawama. Nah, ketika kita dalam lama mulai bisa menanggulangi, wong mau berjalan dari bawah ya, maka dia akan melihat ilham dari Allah. Oh, ini baik untuk diri saya, ini kurang baik sehingga saya akan melakukan, sehingga saya tahu. Nah, ketika tahu jane namanya ilham. Makanya ini nggak lama. Salat ilhamah biar langsung muncrat mutmainnah, anteng. Dalam ibadahnya tidur jam 10, jam 2 tangi, terus tahajud, nah, sehingga anteng. Karena lebih mengutamakan akhirat. Makan ya cuma sebutuhe anteng. Tapi antengnya dia boleh nggak mau wiridan baik karena tujuan surga. Dan itu merupakan jebakan dari Allah untuk mau. Bukan karena ridhonya Allah. Jadi masih ada sifat ujub. Masih ada sifat ujubnya. Rasa bisa, tahajud rasa bisa. Seperti itu. Sehingga ketika orang tersebut sadar, ya enggak, aku bukan karena surga, tapi karena mencari ridho Allah. Ya, disitulah dia biasanya zikir ilahi anta maksudi